Apa nih Pak yang terbaru dari PENS Pak? Satu terkait fasilitas. Fasilitas kita ada tambahan satu gedung baru. Program dokter terapan ini program dokter terapan pertama di Indonesia. Boleh di-spill Pak, ini dokter terapannya di program apa Pak? Nama program studinya Sistem Cyber Fisik. Itu satu-satunya kayaknya di Indonesia. Untuk bisa masuk ke kampus terbaik ini. Kampus vokasi terbaik ini gitu. Kampus vokasi nomor 1 di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Halo Sobat Siniar PENS dimanapun berada. Nah, hari ini kita ada sesi khusus gitu ya, yang mengupas tentang PENS yang terkini gitu ya, terkini dengan dua narasumber terkece-kece. Dua bapak-bapak ini, yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Bambang Sumantri STMSC, beliau Wakil Direktur Bidang Akademik di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Selamat sore Pak. Sore. Dan narasumber kita yang berikutnya adalah Bapak Sri Trusa Sukaridoto SD PhD, beliau Koordinator PSDKU dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya juga. Selamat sore Pak Doto. Sore Pak Anji. Iya. Oke teman-teman ya, kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Apa sih yang terkini nih dari PENS tentang isunya sih tentang penerimaan mahasiswa baru ya. Nah itu pastinya isu yang paling ditunggu-tunggu gitu. Pak Bambang, apa nih Pak yang terbaru dari PENS Pak? Mungkin bisa di-sharingkan di sini Pak. Menyapa Sobat Sini gimana? Oh boleh. Gimana? Halo Sobat Selamat Senior sore PENS. Sobat Siniar PENS. Selamat sore Sobat Senior PENS. Ya, sip. Oke, baik. Gimana Mbak Andri, gimana? Iya, jadi apa Pak yang terbaru dari PENS nih apa? Oke, jadi tahun ini ya, start dari tahun 2024, ya PENS banyak melakukan perbaikan-perbaikan, improvement di beberapa hal ya. Satu terkait fasilitas. Fasilitas kita ada tambahan satu gedung baru, yang itu hibah dari pemerintah Indonesia ya, SPSN. Itu kita sudah fungsionalkan di tahun 2024 kemarin gitu ya, dan itu mendukung beberapa program studi baru. Kemudian terkait ada program studi baru juga di tahun 2024, khususnya adalah program dokter terapan. Program dokter terapan ini program dokter terapan pertama di Indonesia. Keren ya, dokter Jadi itu terapan pertama. Kita PENS ini selalu menjadi yang pertama di situ. Jadi ini tetap kita pertahankan dulu, mulai dari sarjana terapan pertama, program S2 terapan pertama, dan juga berlanjut di dokter terapan pertama. Iya. Boleh di-spill Pak, ini dokter terapannya di program apa Pak? Nama program studinya Sistem Cyber Fisik. Itu satu-satunya kayaknya di Indonesia kayaknya. Ya. Jadi belajar apaan tuh Pak? Jadi sekarang kan eranya revolusi industri 4.0 gitu, atau biasa singkat RI 4.0. Nah, core dari RI 4.0 itu adalah sistem cyber fisik. Apa itu sistem cyber fisik? Jadi mengkoneksikan sistem physical system. Jadi sistem physical itu ya dunia fisik ya, yang kita pegang, bisa kita pegang, ini semua ini kan dunia fisik. Nah, bagaimana ini bisa masuk ke dunia cyber atau dunia maya? Nah, itu kan perlu konektivitas, yang mengkoneksikan, mentransformasikan ke dunia cyber itu. Nah, itu yang dipelajari. Nah, bidangnya apa? Multi, bahkan transdisiplin di sini. Tidak hanya engineering di situ, sosial bisa masuk di situ. Jadi segala bidang keilmuan memungkinkan untuk masuk di dalam program cyber physical system ini. Bisa. Jadi seperti itu. Bisa kayak ini ya Pak, kayak interaktif itu kayak Iron Man gitu bisa ya Pak ya? Tit gitu. Berusaha mewujudkan. Oke, siap. Ini kayaknya menarik deh kalau kita ngomongin dokter terapan kayaknya, tapi kayaknya mungkin ini ya Sobat Senior, kayaknya nih akan ada sesi yang berbeda kali ya. Mungkin karena ini kan kita coba bisa. Banyak banget ya, boleh ya Pak ya nanti ya. Siap. Biar lebih detail lagi ya. Iya, kita balik lagi Pak, ini mungkin yang perkembangan terkini di PENS nih. Tadi kan
ada tambahan gedung baru gitu ya, program studi baru itu apalagi Pak? Khusus untuk program jenjang sarjana terapan maupun diploma 3 untuk tahun ini kan masa-masanya penerimaan mahasiswa baru ini. Yes, betul. Ya, khususnya seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang jalur prestasi ya, SNPP. Nah, di PMP untuk jalur jenjang diploma 3 dan sarjana terapan itu untuk tahun ini kita ada penambahan kuota gitu ya. Jadi ada kurang lebih nambah 210 ya. 210 kuota tambahan untuk program sarjana terapan. Oke, berarti sarjana terapan aja ya Pak, yang program lain? Ya, jadi hanya program sarjana terapan kita tambah kuota karena melihat tahun lalu kan peminatnya luar biasa ini. Jadi untuk meningkatkan peluang gitu ya, membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk bisa masuk ke kampus terbaik ini. Kampus vokasi terbaik ini gitu. Kampus vokasi nomor 1 di Indonesia, gitu ini, ya. Bukan kecap loh ini, bukan kecap ini. Iya. Enggak, artinya kan kesempatan dibuka lebih banyak lagi. 210 itu equal dengan 7 kelas begitu ya Pak ya? Iya. 7 kelas. Karena di PENS ini satu kelas 30 orang Sobat Sinear. Jadi kita nambah 7 kelas begitu ya Pak ya? 7 kelas dan itu tersebar untuk program sarjana terapan saja. Ya, oke. Kalau hal lain Pak yang terupdate lagi Pak, apa Pak selain nambah itu juga kuota? Ada beasiswa. Ya. Jadi kita ditunggu Pak ini Pak, beasiswa. Jadi ini kita juga komitmen untuk mencari peluang-peluang beasiswa ya, terutama dari swasta. Ya, jadi kemarin ada tambahan dari perusahaan Hozizora Foundation. Itu yang produsen smartphone Vivo gitu ya. Smartphone Vivo itu mereka komitmen untuk memberikan beasiswa kurang lebih 60 maksudnya kemarin. Jadi 60 untuk beberapa program studi. Ya. Jadi memang mereka selektif sepertinya. Jadi mereka minta 5 terbaik program studi terfavorit gitu. Wah, program studi terfavorit. Waduh, gitu. Ini jadi kepo juga. Apa nih Pak yang terfavorit nih? Jadi kalau terfavorit memang tetap program sarjana terapan itu yang menjadi prodi-prodi yang banyak diminati ya. Jadi perubahan diminati oleh baik itu calon mahasiswa atau biasanya orang tua ini. Orang tua kadang menyekolahkan anak biasanya kalau belum sarjana, belum kuliah gitu. Padahal untuk menuju sarjana itu tidak hanya satu jalur. Nanti untuk menuju sarjana tidak hanya langsung daftar lewat sarjana, tapi bisa juga lewat program diploma 3 dulu masuk. Diploma 3 dulu, ya. Jadi kita juga memfasilitasi itu. Dan itu persaingannya lebih kompetitifnya lebih rendah dibandingkan yang sarjana terapan. Ya, seperti di PSDKU juga ya Pak Bambang ya. Nah, betul. Kita juga punya program PSDKU. PSDKU di mana tuh Pak PSDKU-nya Pak? 2 kota. Di mana Pak Doto? Ada di Lamongan dan di Sumeneb Pak. Jadi kita sudah ada 2 kampus, semuanya sudah berdiri bagus, fasilitasnya sudah oke, dan juga kapasitasnya juga sudah lumayan gitu ya. Jadi contoh misalnya yang di Lamongan itu aja, untuk di Lamongan ada 2 jurusan, jurusan IT dan jurusan multimedia, dengan kapasitas yang IT-nya untuk 2 kelas, multimedianya 1 kelas. Kalau yang di Sumeneb masing-masing 1 kelas, untuk IT 1 kelas, multimedia 1 kelas. 1 kelas itu berarti 30 ya Pak ya. Oke. Itu apakah di tahun ini ada penambahan juga Pak Doto untuk PSDKU, penambahan kelas? Kemarin 1 kelas naik jadi 2 kelas kalau nggak salah. Mulai tahun lalu kita mulai tambah. Tahun lalu. Yang IT ini kan peminatnya tinggi ya Pak. Tinggi sekali ya. Kita coba tambah kuota di tahun lalu gitu ya. Dan untuk meningkatkan animo masyarakat juga untuk bisa masuk ke PSDKU ini kita mulai tahun ini ya kita coba berikan kesempatan juga mahasiswa yang nanti masuk ke PSDKU ini jika mereka ingin lanjut ke sarjana terapan itu bisa langsung tetap di sana, tidak perlu datang ke
ke sini. kampus utama. Oke. Semacam program fast track-nya. Keren juga ya. Mereka hanya nambah 1 tahun ya? Ya, 2 semester saja 2 cukup. semester. Tapi itu diawali dari sebelum mereka lulus itu sudah harus ada informasi mereka mau lanjut gitu ya. Ada mekanisme tersendiri sudah siap. Iya. Tapi tentunya itu intinya itu terfasilitasi begitu ya Pak ya. Jadi kalau udah lulus diploma 3, sobat senior bisa lanjut langsung ke sarjana terapan begitu ya, tanpa mekanismenya nggak harus ikut kuliah yang di kampus utama begitu ya Pak ya. Jadi bisa melanjutkan dari kampus BSDK. Pak, balik ke beasiswa Pak tadi. Beasiswanya tadi itu khusus untuk semua jalur atau gimana Pak? Ya, untuk beasiswa memang kita tidak ada spesifik jalur tertentu ya. Jadi semua jalur, baik jalur yang penerimaan secara nasional, SNBP, SNBT, maupun si mandiri pun kita tetap fasilitasi itu. Gitu ya. Khusus yang KIPK memang diutamakan yang jalur SNBP dan SNBT. Biasanya kalau ada kuota lebih, itu kita usulkan ke pemerintah. Karena kan di jalur mandiri pens ini kan, ya mungkin agak berbeda ya. Di jalur mandiri pens itu bukan berbiaya mahal, bukan di situ. Gitu, jadi calon-calon mahasiswa yang dari sisi ekonomi juga ada sedikit kesulitan, itu memungkinkan nanti mengajukan beasiswa. Ya di jalur KIPK pun memungkinkan gitu ya. Tapi ini kita usulkan dulu ke pemerintah karena jalurnya di jalur mandiri. Oke. Enggak, artinya gini Pak, kalau memang dari awal itu bisa begitu kan ya, kan kita tahu sendiri kan sebenarnya beberapa kali sih saya sempat dapat curhatan juga gitu ya. Curhatan Bu, saya ini sebenarnya pengen loh Bu lanjut kuliah gitu kan, cuman ya terkendala di biaya gitu kan Pak ya. Itu bisa juga melalui mekanisme pendaftaran 3 jalur itu tadi, lalu kalau dia bagus gitu bisa apply untuk beasiswanya begitu atau gimana? Kalau yang ada beberapa skema ya. Jadi kalau KIPK ini dari awal mahasiswa itu sudah bisa apply. Jadi mereka kan ini sistemnya berbeda. Jadi mereka harus daftar beasiswa KIPK dulu. Kemudian mereka juga daftar yang penerimaan mahasiswa baru baik jalur SNBP maupun SNBT. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Jadi pembiayaan dan dan kelulusan tes begitu ya Pak ya. Jadi nanti ketika mereka sudah diterima di SNBP, SNBT misalnya, itu nanti kita mahasiswa yang sudah mendaftar KIPK ini kita panggil, kita wawancari lagi, kita assess gitu ya kelayakannya. Calon mahasiswa itu. Calon mahasiswa ini masih calon mahasiswa ini. Padahal belum diterima ya Pak, masih jadi calon ini sudah ada penerimaan, sudah diterima. Oke. Nah nanti pembiayaannya ini kita assess, kita review, misalnya disetujui, nah mereka nanti langsung bisa daftar ulang. Tidak ada pembiayaan di situ. Jadi pembiayaannya dipastikan dapat dari KIPK. Gitu. Itu khusus untuk yang KIPK ya Pak ya. Kalau yang beasiswa yang lain ditawarkan, itu mereka harus sudah menjadi mahasiswa dulu. Sini. Jadi kita banyak beberapa beasiswa dari Jarum, ada beasiswa perusahaan dari Bank Indonesia. Kemudian ada dari alumni Panasonic. Panasonic. Kemudian bisa beasiswa IKA juga ada. Beasiswa IKA. Ikatan alumni ya Pak ya. Ikatan alumni itu juga ada. Jadi ya jangan khawatir lah terkait dengan pembiayaan ya bagi yang memang benar-benar kesulitan ya. Jadi ini betul. Jadi kita coba cari bahwa beasiswa yang kita berikan itu tepat sasaran gitu. Jadi mekanismenya balik lagi ya Sobat Sinear, mekanismenya tetap yang membutuhkan dan yang paling penting itu berprestasi begitu ya Pak. Betul. Ya. Prestasi. Jadi ada prioritas gitu ya. Kita juga ada beasiswa yang penghargaan ya bagi juara kelas gitu ya. Juara kelas. Juara kelas itu berarti apa nih? Rapot ranking, ya? Iya, setiap semester itu ada penghargaannya. Jadi bentuknya insentif lah ya. Iya. Jadi diberikan kepada ranking
satu setiap kelas gitu ya. Berarti ini ada mekanisme ranking ya di sini ya. Iya, jadi yang IP-nya tertinggi. Wow. Tiap semesternya. Biar terpacu gitu ya Pak ya. Terpacu mereka. Iya. Ini balik Pak, tadi kan kita sempat ngomongin soal penerimaan mahasiswa baru ya Pak ya. Dan untuk yang di PENS ini jalurnya tadi ada 3 ya Pak? Ada 3. Iya. Jadi yang pertama SNBP ini yang sekarang periodenya kan pendaftaran SNBP nih. Iya. Jadi sampai tanggal 18 ya. Jadi betul, 18. Ini masa-masa krusial nih adik calon-calon. Iya nih mungkin ya masih lagi cap-cip-cup kembang kuncup. Nah, milih mana begitu ya Pak ya? Tinggal 4 hari lagi. Tinggal 4 hari lagi nih. Jadi pastikan jangan sampai terlambat tanggal 18 jam 15 ya. Tanggal 18 jam 15 ya, jangan sampai terlambat. Yang SNBP. Jadi SNBP ini khusus untuk prestasi, jadi portofolio mahasiswa calon ya. Jadi mahasiswa. Kalau di PENS itu penilaiannya adalah berdasarkan pertama rapot. Ya, rapot. Jadi nilai rata-rata rapot itu ya semester 1 sampai 5. Kemudian mata pelajaran matematika. Matematika. Ya, matematika. ini kesukaan banyak orang nih Pak, matematika. Terus mata pelajaran khusus ya terkait dengan keteknikan kalau di karena PENS kan sebagian besar teknik gitu ya. Itu kita ada penilaian juga gitu ya. Kemudian ini masing-masing kita berikan bobot ini. Yang rata-rata kalau rapot tadi berapa Pak? 50% ini. Oh, banyak juga ya rapot ya. Ya, karena ini sesuai aturan seperti itu. Jadi gitu ya guys. Kalau rapotnya nggak sip. Aturan nasional. Aturan nasional. Ya. Nah yang matematika tadi 10%, keteknikan tadi 10%, oke. Nah kan tinggal 30%. Ya. 30% itu diambilkan dari prestasi. Portofolio berarti. Portofolio. Iya. Apa itu banyak? Apa prestasi? Ya, prestasi siswa? itu baik akademik maupun akademik. Misalnya mereka punya juara. Misalnya Olimpiade matematika, Olimpiade sains misalnya. Pak, misalnya nih ya, saya juaranya bukan juara Olimpiade, misalnya saya juara nyanyi gitu bisa. atau juara. Kita ada, jadi ada kategori-kategori. Jadi yang sains itu, ya, misalnya LKS kalau di SMK itu biasanya kan ada LKS, mulai dari kabupaten sampai nasional kan. Iya, betul. Tingkatannya ada sendiri ya. Ada sendiri itu. Tingkatan. Terus yang SMA itu kan biasanya Olimpiade itu. Itu kan ada sampai nasional. Pak, tapi ini harus berprestasi ya, bukan peserta ya Pak ya? Kalau peserta nanti ada pembobotannya juga. Oh, ada pembobotan juga. Jadi kalau peserta juga boleh ya berarti? Boleh ya. Nanti kan akan kita rankingkan itu. Siap. Jadi masing-masing itu ada nilai bobotnya. Kalau dia juara 1 berapa tingkat nasional gitu ya. Juara tingkat internasional juga gitu ya. Oke. Nah, itu yang terkait sains. Kemudian non-sains pun juga tadi kayak saya juara nyanyi gitu ya Pak ya. Nyanyi, gambar apa aja Pak? Itu. Ya apapun ya, pokoknya gobak sodor nggak boleh ya. RT RW nggak boleh ya. Karena kan itu ada unsur soft skill gitu ya. Oke, siap. Terus kita juga penghafal Hafiz Quran, penghafal ayat suci keagamaan gitu. Jadi hafiz Quran itu juga misalnya kita kategorikan ada 5 juz, 10 juz, 15 gitu ya. Jadi itu ada poin-poinnya sendiri. Kemudian juga mungkin ada yang aktif keorganisasian. Ini OSIS. Boleh ya Pak? Ya, atau dia misalnya organisasi internasional misalnya. Kemudaan kan. Iya betul ya karena banyak juga ya Pak. Misalnya nih Pak kayak aktif jadi duta anti narkoba gitu boleh ya? Iya. Asalkan nanti kan itu kita buktinya kan ada kan sertifikat yang itu nanti akan kita validasi di situ. Oke. Jadi prestasi apapun itu silakan ya untuk menambah yang 30% tadi. Besar betul. Itu 30%. Nah, itu. Jadi artinya gini Pak, artinya jumlah prestasi pun juga mempengaruhi pembobotan nanti ya Pak? Kami 3 prestasi yang bisa kita nilai. Oke. Berarti kalau 3 yang terbaik sesuai dengan klaster apa nih Pak? Internasional, nasional. Oke gitu ya. Terus, jadi pengurutannya gitu ya, Sobat Siniar. Oke, internasional, nasional, baru regional gitu kali ya. Betul. Jadi pilih yang jadi peringkatnya itu yang tertinggi. Gitu. Itu khusus untuk yang
SNBP. SNBP. Oke. Nah, SNBP ini kan sampai tanggal 18. 18. Terus untuk berikutnya kalau misalnya nih saya daftar SNBP terus nggak lolos gitu kan ya. Nah, berarti saya harus ikut. Nah, jalur berikutnya yang jalur tes. Khusus apa Pak? Nggak ada. Jalur tes gitu. Oh, jalur tes. Ya. Karena kalau dari timing memang urutannya kan setelah SNBP, terus yang jalur tes, yang jalur nasional kita harus selesaikan dulu. Oke. SNBT, SNBT, BT gitu ya. Jadi BT itu kan mulai tanggal 15 Januari itu kan pembuatan akun ya. Ini 15 Januari kemarin sudah. Oh, udah mulai ya, pembuatan Pak? Akun itu. Nah, ini yang biasanya banyak yang terlewat. Kenapa, Pak? Terutama mahasiswa yang tidak termasuk eligible di SNBP, calon siswa yang tidak masuk eligible di SNBP. Iya, biasanya kan sudah putus asa puing-puing Pak, jadi kadang kurang fokus. Terus lupa membuat akun. Itu ya Sobat Siniar, jangan sampai lupa ya, tanggal 15 sudah dibuka untuk membuka pembuatan akun ya. Sampainya 27 Maret. 27 Maret, oh masih lama Pak. Iya, tapi suka lengah. Iya. Oke. Tahun lalu banyak itu yang Pak ini nggak bisa, belum buat akun. Lupa. Ya sudah, nanti masuknya di Mandiri. Jadi sayang gitu ya Pak ya. Sayang. Kalau jalur mandiri masih lama Pak dibukanya. Kalau di misalnya nih ya, kita udah nyoba SNBP nggak lolos, jalur tes nggak lolos ya kan. Berarti kan jalur terakhir nih ya, jalur mandiri. Nah, itu kapan Pak mulai? Depends, nanti mandiri ini kita buka ada 2 gelombang utama ya. Sebenarnya ada gelombang 3 ini kondisional jika ada kuota yang belum terpenuhi. Yang gelombang 3. Tapi yang utama ada di gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 itu menggunakan jalur prestasi. Jadi hampir sama dengan SNBP. Jadi hampir sama dengan SNBP, hanya saja penilaiannya sedikit berbeda gitu ya. Jadi kalau di gelombang 1 itu 50% ya, itu menggunakan prestasi, nilai prestasinya. Oh, nilai prestasi. Kayak portofolio begitu kan, Pak? Oh. Itu rapotnya 50%-nya. Oh, oke. Berarti ini mirip dengan jalur SNBP, tapi ini namanya jalur mandiri SNBP kayak seperti itu ya, Pak ya? Oke. Nah, ini kita coba perbesar di nilai prestasinya. Jadi yang tadi juara-juara itu tadi, juara nasional itu kesempatannya lebih besar nanti di mandiri. Gitu. Nah, itu juga kita di PENS ini kan program studi itu banyak menyelenggarakan lomba-lomba. Nah, jadi Pak. Ini mungkin yang belum sempat dapat info, ini beberapa prodi dalam beberapa waktu ini ke depan itu akan ada juga lomba-lomba. Tapi beberapa sudah menjalankan ya, tahun lalu gitu. Januari, Februari kemarin sudah ada. Ya. Ini nanti infonya mungkin beberapa prodi akan menyelenggarakan dan tetap harus keep in touch ini. Ya harus bisa dicek di media sosialnya PENS. Ya harus update, harus gabung di media sosialnya PENS ya. Nah spesialnya nih, yang juara itu kita berikan golden ticket. Oh, golden ticket. Oh, ini tapi golden ticketnya ini adalah nilai prestasi itu nanti kita akui setara juara prestasi internasional. Iya. Jadi mentok itu. Oh, yang untuk mendapatkan 50% tadi. Iya. Oh, oke. Itu kalau lombanya di sini gitu ya, Pak ya. Kalau lombanya diadakan di PENS gitu ya. Dan yang bersangkutan itu nanti si siswa ini nanti mendapatkan prestasi. Nah, prestasinya itu mendapat pengakuan senilai juara kejuaraan internasional. Oh. Itu kan poin tertinggi itu. Iya. Gitu. Secara hierarki memang paling tinggi internasional dari lain-lainnya ya, internasional, nasional, regional begitu tadi Pak ya. Ya ada tingkatannya tadi. Kalau lombanya ikut di lomba yang lain boleh tapi kan Pak ya? Boleh, nanti kan ada kategori-kategorinya. Yang masing-masing ada pembuatan. Itu mandiri yang gelombang 1. Gelombang 1. Ya gelombang 1 ini mungkin perlu dicatat juga ya terkait timeline ya, tanggal-tanggalnya itu. Tapi kayaknya nih kalau yang mandiri ini kita lebih enak kayaknya nanti kita bikin itu lagi ya Pak ya. Oke. Jadi masih
Itu kan bulan Mei nanti. Masih bulan Mei. Iya, jadi nanti sekarang fokus di SNBP sama SNBT dulu. Betul, SNBP. Jadi ini nama jalurnya SNPMB gitu ya Pak. SNPMB, terus penyelenggaranya dari BP3. Nah, nanti untuk Sobat Sinear misalnya berminat untuk info lebih lanjutnya nanti bisa dicek nanti di bawah ini. Kita akan berikan kontak websitenya BP3 ya. Jadi silahkan nanti di update lebih banyak di situ ya. Oke. Itu kan juga terlink dengan website kita. Gitu ya Pak ya. pmb.pens.ac.id. Oh iya, pmb.pens.ac.id. Malah lebih lengkap di situ ya Pak ya. Nah, boleh tuh Sobat Sinear juga cek ke situ juga untuk referensi. Misalnya nanti pingin ngintip yang jalur ini Pak, jalur mandiri. Jadi udah pede dulu, udah bersiap-siap. Tapi baiknya manfaatkan semua jalur itu ya. Jadi SNBP, SNBT itu optimalkan sehingga ya nggak menunda-nunda. Kalau sudah diterima kan sudah langsung daftar ulang. Gitu, iya Pak. Lebih tenang. Saya tuh dapat info ya. Bener nggak sih kalau udah diterima mesti daftar ulang? Jadi nggak boleh kita nggak daftar ulang gitu ya? Apa gimana ya? Kayak ada itu yang sistem, SNBP. Oh, yang SNBP. Ya, SNBP. SNBP wajib daftar ulang gitu ya Pak ya. Iya memang SNBP itu peminatannya tinggi banget karena banyak yang nggak usah tes kan? Saya juga mau sih pakai gitu. Jadi kita kuliah tapi nggak pakai tes dulu ya. Mengandalkan itu tadi prestasi, nilai dan doa. doa tetap jalur langit. Ini biasanya memang kalau saya lihat teman-teman yang di bimbel itu kan menyampaikan kata ini SNBP itu jalur jalur gelap gitu ya. Nah ini yang kalau di kami tidak di Pens ini tidak dibuat gelap, semuanya terang. Diterangkan. Gitu. Sehingga itu kriterianya apa itu kita sampaikan gitu sehingga masyarakat juga tahu bisa ngukur gitu ya. Itu ada relasi nggak sih Pak? Misalnya tuh kakak kelasnya udah ada yang kuliah di sini terus ada yang udah daftar diterima terus tidak daftar ulang, apakah itu berimbas ke adik kelasnya gitu? Misalnya saya dari SMA X terus tiba-tiba nggak boleh daftar karena dulu kakak kelasnya diterima nggak daftar ulang gitu misalnya gitu. Berimbas nggak sih kayak kita gitu? Untuk saat ini masih belum ke sana. Tapi biasanya kita lihat kualitas dari sekolahnya. Jadi sekolahnya biasanya kan SNPMB, jadi panitia pusat itu setiap tahun mengeluarkan penilaian terhadap sekolah yang disebut dengan indeks sekolah. Nah, indeks sekolah itu nanti yang kita pakai untuk membobot atau normalisasi ya terhadap nilai raport dan nilai mata pelajaran. Gitu supaya untuk membedakan kualitas sekolah A, sekolah B ini misalnya sama-sama nilai 9-nya gitu ya. Nah, itu bisa jadi nanti sekolah A karena indeksnya lebih tinggi, ini nilainya lebih tinggi nanti. Gitu. Oke. Jadi itu. Iya. Kayaknya tapi lebih fair begitu ya Pak ya. Iya, jadi mungkin untuk itu juga mungkin untuk wawasan aja sih ya buat teman-teman yang mendaftar juga atau misalnya pun mendaftar di jalur SNPMB gitu ya. Jadi memang ada klausula. SNBP. Oh, ini khusus yang SNBP. Oke. SNBP mungkin ada klausula tentang indeks sekolah gitu ya, yang itu mempengaruhi di mekanisme perhitungan gitu ya Pak ya, perhitungan. Oke, kalau sekarang soal SNBP tadi untuk yang PSDKU juga gabung ya Pak ya? Sama. Gabung juga ya? Oh, bisa juga loh. Tapi nanti pilihannya tinggal memilih yang untuk kampus PSDKU, yang Lamongan atau yang Sumeneb. Oke. Kalau di situ tadi kan lumayan juga ya Pak, kuotanya lumayan banyak ya? Lumayan banyak dan biasanya Pak kebanyakan gitu ya. Kebanyakan peminatannya adik-adik bagaimana Pak kalau yang di PSDKU yang masih tren memang lebih ke jurusan IT-nya gitu ya. Itu lumayan persaingannya terutama untuk kota-kota sekitar Lamongan. Seperti Tuban, Gresik, itu banyak yang mendaftar ke Lamongan. Itu gitu. Kalau yang Sumeneb gimana Pak? Sumeneb masih banyak didominasi dari yang Sumenebnya sendiri, tapi dari Pamekasan juga ada yang pindah ke ada yang ikut seleksi di situ gitu maksudnya. Jadi
Memang PSDK itu kan kita rancang untuk memfasilitasi masyarakat putra daerah ya, di daerah sekitar gitu ya, supaya mereka ingin kuliah mengakses perguruan tinggi bagus, bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Itu tidak perlu ke kota besar, karena ke kota Surabaya itu kan kosnya relatif lebih besar tinggi ya, dibandingkan betul juga. Di daerahnya dia sendiri ya, dekat rumahnya begitu ya Pak ya. Selain itu juga yang PSDK UPENS ini, Lamongan baik Sumeneb, ini satu-satunya perguruan tinggi yang ada di kota tersebut. Oh. Perguruan tinggi negeri ya? Negeri. Maksudnya Iya. negeri ya. Oh iya juga ya di Sumeneb. Sumeneb ini juga ya Pak, jauh juga ya, maksudnya dia di ujung ya. Ya, timur. Paling timurnya Madura. Betul. Sebenarnya enak loh di situ ya. Oksigen kan itu terkenal tuh ya. Pulau dengan oksigen terkaya, terbaik. Jadi awet muda kalau di sana. Awet muda. Ini nggak perlu konsumsi kolagen kita ya. Terus itu kan tambah yang otaknya berpikirnya tambah lebih ini Pak ya, lebih karena tenang gitu ya belajarnya, jadi lebih keren gitu ya, lebih kusuk gitu ya. Kalau selama ini Pak Doto misalnya banyak kan saya tahunya kalau di PSDKU itu jurusannya cuma 2 itu ya. Berarti kalau misalnya kepingin ngedaftar di jurusan yang lain selain yang 2 jurusan itu berarti harus daftar ke kampus utama begitu? Masih pilihannya? Harus ke utama ya. Jadi harus ke kampus utama ya. Karena memang saat ini kita izinnya baru dapat yang 2 prodi itu. Dan memang kita melihat potensi daerah itu kan lebih cocok diarahkan ke 2 prodi ini. Di program studi teknik informatika, diplomatika, dan program studi multimedia broadcasting informatika. Selain itu juga di daerah Lamongan itu untuk SMK-nya itu juga banyak jurusan yang berhubungan dengan komputer gitu. Oh, iya. Kalau ini Pak misalnya kan adik-adik biasanya tuh setahu saya ya kan kreatif gitu kan ya. Biasanya kan juga banyak juga terserap di industri ya Pak. Pada akhirnya misalnya lulus gitu terserap di industri. Ada nggak Pak case gitu anak-anak itu dipesan sebelum lulus gitu? Sudah banyak karena ini PSDKU sudah ada lulusan juga gitu ya. Jadi yang sudah dipakai oleh perusahaan-perusahaan di Jakarta itu juga sudah ada. Di Jakarta? Yang lulusan dari PSDKU ya, gitu ya. Lulusan dari PSDKU. Malah sampai tahun kemarin ya itu yang wisudawan terbaik malah dari Sumeneb itu. Oke, keren. Yang anak penerima beasiswa KIPK kalau nggak salah ya. Iya. Jadi meskipun di PSDKU fasilitas dan fasilitas untuk pembelajaran ya, let's say kayak beasiswa, kesempatan untuk magang, exchange ke luar negeri itu semuanya sama. Sama ya. Sama. Hanya beda kampusnya, lokasi saja ya. Bahkan mahasiswa pun bisa juga melakukan penelitian dengan dosen, kemudian ikut PKM. Ya, pengabdian kepada masyarakat. PKM mahasiswa maksudnya. Jadi PKM program kreativitas mahasiswa ya itu. Jadi itu juga ikonnya PENS ya. PENS ini kan kemarin tahun lalu ya, itu kan mendapatkan penghargaan penerima PKM terbanyak gitu. Iya. PT Perguruan Tinggi Vokasi penerima PKM terbanyak itu kalau nggak salah 50 proposal itu yang proposal. Iya. Jadi itu karena itu memang sejalan dengan tagline kita ya, kampus inovasi. Jadi harus berinovasi terus gitu. Kemudian program-program pemerintah yang lain yang seperti kewirausahaan atau apa itu juga diikuti oleh mahasiswa dari PSDKU juga gitu. Jadi artinya kesempatan untuk mengikuti berbagai program yang diadakan di kampus utama pun itu sama ya. Hanya beda di lokasi kampus gitu ya. Iya. Sobat Siniar ini kan banyak ya, kita ada kampus utama, kampus PSDKU. Jadi misalnya nih Sobat Siniar nih nggak boleh kuliah jauh-jauh gitu ya. Yang lokasinya, domisilinya di Lamongan atau di Sumeneb bisa mencoba ya Pak jalur SNBP, SNBT? Mandiri juga ada ya. Jadi kita di jalur SNBP, SNBT ya, di jalur nasional itu mengikutkan 20 program studi.
Ya, dari total 22 ya yang program studi Diploma 3 dan Sarjana Terapan. Gitu ya. Karena yang 2 program studi lagi kan program PJJ. Di program PJJ memang kita nggak ikuti yang jalur nasional karena karakteristiknya berbeda. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita ada 10 program Diploma 3, yang 9 kita ikutkan di seleksi nasional ini. Kemudian ada 12 program sarjana terapan ya, yang 11-nya kita ikutkan ini program penerimaan mahasiswa baru secara nasional. Jadi itu. Jadi yang lainnya khusus ya Pak jalurnya? Di Mandiri ya, nanti Mandiri dan jalur khusus. Jadi khusus untuk dua prodi saja, yang PJJ ya, pendidikan jarak jauh. Oh, itu juga untuk program sertifikasi internasional pun mahasiswa bisa mengikuti juga gitu. Oh, yang di PSDKU maksudnya? PSDKU juga, kemarin juga PSDKU sudah berhasil mensertifikasi seperti dari mikrotik, itu sudah bertaraf internasional gitu. Jadi sudah dapat lisensi untuk mensertifikasi mahasiswa ya. Oh, keren. Internasional nih kualifikasinya. Gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya, bisa di kampus PENS PSDKU, gitu ya Pak ya. Kurang apa coba? kurang diterima. Jadi kurang daftar terus diterima, nanti baru bisa merasakan itu semua. Iya Pak, ngomong-ngomong soal daftar nih, mungkin ada tips Pak, tips-tipsnya gimana caranya supaya bisa tembus ke PENS Nah, untuk jalur SNBP ya, itu karena kita kan kuotanya itu tetapkan total itu bentar nih kita cek ya. SNBP itu total kita akan menerima 513. 513 itu berarti berapa persen? 30%. 30%, oke. Jadi kuota kita 30% dari kuota total, itu 513 di SNBP. Nah, peluang terbesar itu adalah mereka yang memilih program studi itu sebagai pilihan pertama. Gitu. Jadi karena seleksi di SNBP ini kan relatif berbeda ya. Jadi seleksinya itu akan dilakukan round per round ya. Round pertama itu kita seleksi di pilihan pertama dulu untuk memenuhi kuota. Kalau kuota terpenuhi ya sudah. That's it, selesai. Makanya peluang terbesar adalah di SNBP. Untuk SNBP itu adalah kalau ingin memilih PENS, pilih sebagai pilihan pertama. Harus memilih PENS di pilihan pertama. Ingat ya, pilihan ke-1. Tidak ada yang mau diduakan, Cie. Gitu ya. Iya, oke. Pilihan ke-1. Terus Pak, tips lain Pak, apa Pak? Tips lain? Nah, itu tentu tadi ya, prestasi-prestasi itu harus dimasukkan ya. Harus ada. Karena 30% tadi itu ya. 30% itu besar loh. Lumayan besar itu. Jadi prestasi apapun ya, itu coba diupload aja. Jadi tadi misalnya juara Karang Taruna itu kan, tapi kita akan ada poin. Sodor gitu. Akan ada poinnya tadi daripada nol ya, daripada nol. Oke. Ada poin di situ. Memang. Tapi ini prestasinya kan sekelas ketika mereka mengikuti di SMA, SMK, betul, MA begitu 3 ya. tahun itu. 3 tahun itu ya. Ikutin yang TK. Enggak lah. Lomba jalan cepat, lomba 3 tahun itu selama mereka SMA atau SMK. Oke, berarti selain Pak, tips lainnya Pak, selain yang jalur prestasi, selain pakai itu prestasi, pilih ke-1. Nah, pilihlah pilihan pertama. Mungkin ini ya tadi kalau keketatan ya. Itu tentu kan pilihan prodi memang mempengaruhi. Jadi harus yakin dulu maunya prodi apa sih, gitu ya. Misalnya saya pingin informatika ini, saya harus langsung pinginnya nanti sarjana gitu ya, sarjana terapan. Nah kalau langsung milihnya sarjana terapan itu tadi sangat ketat gitu ya Pak. Saingannya ya. Rasionya sangat ketat di situ. Ya. Nah untuk bisa ke sana lebih menurunkan lagi, tadi bisa melalui yang PSDKU dulu, ya D3 PSDKU itu relatif lebih keketannya lebih rendah. Atau ke Diploma 3-nya. Diploma 3 kita di Teknik Informatika kampus utama di PENS. Masuk ke jalur situ. Ya. Terus ya tadi nanti ya mengukur diri ya. Adik-adik
ada di calon mahasiswa ini harus introspeksi diri diukur, gitu ya. Terus memang yang pertama kan saya pingin di prodi apa itu dulu yang ditamakan. Harus dulu. memastikan ya Pak. Memastikan passion supaya informasinya lengkap. Ya prodi ini apa sih? Ya, terus misal ini saja nih prodi ini saya juga cocok loh dengan prodi ini misalnya gitu ya. Itu silakan bisa diakses di websitenya PENS. Nanti di masing-masing prodi itu ada penjelasan tentang kurikulumnya begitu ya Pak? Kurikulumnya, capaian belajar masing-masing program studi. Jadi lulusan program studi ini mau ngapain, harus bisa apa sih? Itu detail semua ada di website pens.ac.id. Oke, nanti kita ketik di sini ya Pak ya. pens.ac.id. Nanti di bawah itu ada link masing-masing program studi. Oke, siap. Itu ya Sobat Siniar, kenali program studinya dulu supaya itu juga, mantap. Kalau kan teman-teman program studi sudah membuat konten banyak itu bisa diakses. Bisa diakses di situ juga ya Pak. Iya. Jadi penjelasan masing-masing program studi sudah juga podcast ini sudah teman-teman sudah menjalani. Itu yang jalur SNBP gitu ya. Kalau SNBT? SNBT memang kan murni berdasarkan hasil tes. Itu akan dirankingkan di situ. Nah, memang kalau di sini ya harus dilihat keketatan masing-masing program studi gitu. Jadi kalau dilihat keketatan ya untuk di PENS keketatan nih berarti nilai ini ya Pak, nilai UTBK betul ya Pak? Betul. Dan jumlah peminat. Iya. Gitu. Jumlah peminat. Juga ya. Memang dari tahun ke tahun ya, kalau kita lihat dari tahun ke tahun ini mungkin 4 program studi yang peminatnya tertinggi kalau secara urutan itu kan sarjana terapan IT, terus informatika ya, sarjana terapan elektroindustri, sarjana terapan teknik elektronika, kemudian teknik komputer. Itu selalu setiap tahun ya berlomba-lomba begitu ya Pak ya. Jadi 4 program studi ini itu yang terbesar ya. Dengan peminatan tertinggi untuk jalur dari SNBT, sisi jumlah atau sisi peminat. Data peminat tertinggi. Peminat tertinggi itu yang informatika. Informatika. Mungkin bisa Jadi di-spill 4 rasio tadi tahun ya? lalu. Aduh. Nanti keder nih. Gitu ya. Udah nggak usah di-spill Pak, udah cukup ngasih tahu aja itu ketat banget. Kalau kayak pakai legging gitu ya ketat banget gitu. Ngecap semua. Tapi maksudnya tetap semangat. Tapi kita betul. Tapi kita tetap harus optimis ya. Sobat Siniar harus bisa mengukur diri, tetap optimis. Misalnya passionnya di situ ya. Gimana caranya? Misalnya UTBK-nya itu keren nilainya, nah nggak tidur 3 hari gitu mungkin Pak, gimana? Belajar gitu ya, nyoba-nyoba ikut try out dan lain sebagainya mungkin atau? Iya ini kan belajarnya nggak jalur darat, air, udara, langit. Mestinya persiapannya tidak 1-2 hari sebelum. Okay. Jangan SKS. Oh iya. Apa tuh Pak SKS? Sistem kebut semalam. Kalau saya dulu pernah Pak dikasih tahu sama teman-teman ya, kalau pengen cepet lagi belajarnya gampang, ambil buku, bakar, masukkan abunya ke air, minum. Ditambahi coklat gitu ya. Tapi saya jadi berpikir juga itu nempel. Takutnya malah saya kena paru-paru itu karena bakarannya masuk ke tenggorokan. Iya. Itu tips-tips dari Bapak pembantu wakil direktur bidang akademik ya. Tapi kalau ini yang jalur mandiri apa Pak tipsnya? Ya, jalur mandiri nanti tetap cuan Pak, tetap cuan enggak? Enggak. Kalau di PENS ya, itu tidak ada seleksi berdasarkan besaran nilai IP ya. Sumbangan terbesar enggak ada. Catat guys. Tetap baliknya ke nilai akademiknya, kemampuan akademiknya. Berarti dan ini juga non akademik tadi yang jalur prestasi. Ada jalur prestasi ya Pak. Jalur pertama yang pakai tanpa tes tapi pakai prestasi. Iya. Jalur yang kedua baru pakai jalur tes itu. Karena ya. PENS ini kan kita mendeklar sebagai kampus yang inklusif. Inklusif. Berarti misalnya nih Pak, kan saya nulis
sumbangannya yang paling rendah gitu boleh ya? Ya inilah sesuaikan lah, kan itu untuk sedekah itu ya. Jadi apa namanya, pengembangan ini kan amal jariah ya. Oh, amal jariah. Jadi kalau memang mampu, kalau memang mampu, mari tulis yang tertinggi gitu. Iya. Itu pun sebaik-baik ya. Iya. Sebaik-baik jalan menuju. Kan itu untuk pengembangan pendidikan ya. Iya. Artinya ke depan bisa jadi apa yang sudah sumbangan yang sudah disampaikan itu bisa membantu untuk teman-teman yang lainnya gitu ya. Ada mahasiswa yang lain. Termasuk gitu ya, pengembangan fasilitas kita untuk tiap tahun sendiri juga kan. Itu. Untuk perbarauan peralatan lab itu kan, terus koleksi buku-buku ini kan juga dari situ. Masa dari kantongnya sampai ya. Aduh, saya jadi nggak enak. Kantong Doraemon. Ini kantong saya kiri kanan loh Pak. Ada 2. Termasuk gedung-gedung. Tapi informasi gitu. UKT sudah ada ya di web ya Pak? Ada. Iya. Jadi UKT kita itu kan mulai dari, kita kan ada segmentasinya ya. Jadi kelompok 1 itu yang mulai start dari 500 sampai ke 500 apa nih Pak? Juta? Ribu. Oh, ribu. Sampai ke per semester. Sampai ke kelompok berapa ya? Yang untuk sarjana terapan itu 8,5 kalau saya maksimal. 8.500.000 atau berapa? 8.500.000 per semester. Per semester. Itu untuk uang kuliah tunggal UKT. Jadi kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain kita masih terjangkau. Ya dengan kualitas seperti ini kan kita kualitas bintang 5 gitu ya. Saya jadi ingat restoran kayak gini. Jadi lapar. Itu nanti bisa dikonfirmasi tuh ke alumni-alumninya. Oke. Nanti Pak kalau ada sesi lagi kita lebih panjang lagi waktunya, mungkin kita akan ada lagi sesi yang lain Pak dengan alumni gitu ya. Kita tunggu ya Sobat Siniar ya. Nanti kalau teman-teman dari timnya ini oke, peralatan oke, jamnya oke, kita siaran lagi gitu ya. Siap. Oke, Pak, terakhir Pak, closing Pak. Ada pesan-pesan nggak Pak, terakhir? Ya, jadi adik-adik siswa calon mahasiswa, terutama yang minat ke PENS gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan trik-trik untuk bisa masuk ke PENS. Untuk setiap jalur ya, jalur SNBP pastikan Anda memilih PEN di pilihan pertama. Gitu, pastikan itu. Kemudian yang jalur tes tentu ya persiapannya kan nggak mulai sekarang, udah kemarin itu ya sudah disiapkan. Dan tentu untuk memilih prodi ya pastikan teman adik-adik ini harus yakin dengan bahwa saya pingin di program studi ini. Passion ya Pak. Passionnya, karena itu menentukan keberhasilan studinya nanti gitu ya. Karena kan harus sudah yakin ya minimal berapa 50% kalau persentase itu ya. Itu kan tinggal usahanya. Itu kan sudah ada keyakinan, passionnya di situ, tinggal effortnya. Nah, itu titik keberhasilan. Nah, tentu yang terakhir jangan lupa doanya. Oh iya sih. Itu berdoa, restu dari orang tua ya. Karena kalau orang zaman ngoyo ternyata orang tuanya nggak restu, itu juga ya susah juga ya, Pak, ya. Karena bagaimanapun restu orang tua itu menjadi salah satu kunci gitu, sampai berhasil tidak hanya sekarang tapi nanti juga gitu ya. Gitu. Nah sekali lagi kami tunggu ya, tunggu generasi terbaik gitu ya untuk masuk ke PENS, kampus inovasi terbaik di Indonesia. Terima kasih Pak Bambang. Pak Doto ada closing statement? Pantau terus medsosnya di informasi tentang PENS. Iya ya, nanti kita tulis nih medsosnya di bawah sini. Kita ada beberapa kanal media ya, teman-teman ya, media sosial terutama untuk ada IG, ada Facebook, ada YouTube dan ada website PENS TV. Ini ada lagi nih Siniar. Boleh dipantau juga gitu ya. Dan mungkin dengan closing ini tadi kita juga harus closing juga Pak. Kita udah berapa menit tadi ini ya ngomong tentang serba-serbi PENS, kekinian di PENS dan tentang penerimaan mahasiswa baru
yang ada di PENS dan jalur PSDKU-nya PENS ya. Mungkin terakhir Mbak. Oh, ini apa Pak? Boleh. Ini acara ini yang nyiapkan mahasiswa PENS. Aplaus mahasiswa PENS. Ada mahasiswa ini. Luar biasa ini. Oh ya. Tetap dengan bimbingan Ibu pembimbing Ibu Devi. Terima kasih Bu Devi. Iya. Jadi ini sebagai bentuk media pembelajaran juga ya Pak untuk teman-teman. Kita kan punya program studi multimedia broadcasting, ada teknologi rekayasa multimedia. Itu yang banyak berperan di program podcast kita, Siniar kita. Ya, besok lagi ya Bu. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Pak Bambang, Pak Doto sudah hadir di sini menambah semarak info-info tentang Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Oke, saya Andri Suryandari izin menutup podcast kita. Kok podcast sih? Siniar aja deh. Biasanya udah dikenalnya Siniar PENS gitu ya. Oh ya, izin saya tutup Siniar PENS edisi hari ini dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin, dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain, tema yang lain, dan tetap pantau media sosial kami. Sampai jumpa lagi dan salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.